Nah, oke, ini aku udah mulai record. Kenapa tuh, Rumi? Jangan lupa berdoa ya. Semoga ini kita pertemuannya bisa berjalan lancar sampai akhir. Oke, ini ada juga Moreno ya. Halo Moreno. Oke, oke kalau gitu, bentar Ibra aku eh buka dulu ya sebelum kamu mulai. Bentar Ibra. Oke, nggak apa sih kamu share screen tadi. Share screen dulu nggak apa sih. Oke, jadi ya selamat siang teman-teman. Salam astronomi. Yang astronomi. Selamat siang, astronomi. Oke, jadi hari ini aku sama Ibra itu mau ini ya menceritakan tentang bulan namanya. Nanti Ibra akan menjelaskan lebih dulu, terus nanti dilanjutkan sama aku ya. Oke, teman-teman semua dengerin Ibra dulu ya. Oke, Ibra boleh mulai. Nama saya Hibra. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pesawat ulang-alik Uni Soviet bulan. Bulan itu adalah pesawat ulang-alik Soviet yang dikembangkan tahun 1970, bertepatan saat perang oleh Amerika. Kan hubungan Uni Soviet sama Amerika waktu itu nggak baik, sampai sekarang kan gitu. Uni Soviet itu membangun bulan karena alasan militer. Soalnya Amerika kan udah selesai. Soviet itu takut. Amerika itu pakai pesawat ariknya itu buat senjata gitu, atau bisa dipasangin senjata. Dan yang lebih banyak, Uni Soviet itu mungkin kalau pesawat arik itu bisa ngebawa mobil. Lalu Uni Soviet itu membangun pesawat Alban yang memiliki nama badai salju, arti nama Rusia. Nah, uniknya ini bulan ini hanya memiliki satu misi, yaitu pada tanggal 15 November 2008 oleh Rusia. Yang pertama kali dan terakhir kali. Juga ini peluncurannya nggak sama dikendalikan untuk salah satu dalam sejarah, satu-satunya dalam sejarah. Meskipun begitu, bulan itu memiliki proses peluncuran yang sama di pesawat Amerika. Ya, sama. Nah, spesifikasinya itu bulan itu memiliki keseluruhan meter, meter lebih tinggi dari pesawat Amerika. Bedanya juga kelihatan. Gambarnya itu kalau kita lihat itu tengah-tengahnya. Juga hidungnya itu lebih lancip. Lalu bulan itu memiliki kapasitas maksimum 10 kru. Kalau NASA kan mampu. Bulan mengangkut muatan seberat 30 kg. NASA yang mengangkut 24 ton. Tapi bulan itu juga memiliki kursi lontar, kayak jet tempur. Nah, misalnya waktu nggak bisa meluncur itu, tapi ada masalah itu, kan bisa melarikan diri pakai lontar. Tapi itu cuma digunakan waktu di dalam bumi, nggak bisa di luar angkasa. Kalau di luar angkasa masih tetap pakai kendaraan khusus. Hasil utama pada pesawat bulan tidak berada di badan. Soalnya itu biar lebih ringan gitu. Kekuatan dorongnya itu ada di roketnya energi ya. Jadi lebih ringan dari pesawat angkasa. Tapi masalahnya itu waktu mau ngorbit gini ya, orbit. Nah, itu nggak bisa pakai mesin utama. Dan di tengahnya. Roket dorong bulan itu berbahan bakar cair. Beda sama NASA yang bahan bakarnya itu padat dan berjumlah 4. Beda sama NASA juga ya.
roket pendorongnya itu dua. Nah, kalau roket energia kan itu roketnya itu sama-sama di bawah ini tanah sama bulan. Tapi kalau itu roket itu oksigennya itu bandingnya itu sama tinggi tinggi lebih tinggi dari tanah. Antonov 225 mengira adalah pesawat membawa bulan dan peluncuran. Antonov A225 Mamiya ini merupakan pesawat terbesar di dunia, namun sayang hancur perang Ukraina Rusia. Jadi bisa dilihat di gambar itu lagi ngangkat Titan. Program peluncuran bulan itu ada dua tahap. Nah, yang pertama itu membuat bulan dulu, tahap kedua itu membuat energi. Energi ini pernah diluncurkan ke luar angkasa tapi jatuh di Atlantik. Bulan itu ada memiliki satu misi tadi udah saya bilang, tapi nggak ada namanya. Pada 1988. Nah, setelah total itu proyek energi bulan menelan biaya lebih dari 16 miliar rubel atau setara dengan 3 triliun rupiah. Uang sebanyak itu bahkan bisa digunakan untuk membangun sebuah kota besar dari nol. Bayangin, pesawat ulang-alik aja satu kali diluncurin memakan biaya 1,5 miliar. Apalagi yang ini udah 16, bisa 16 miliar. Karena mahal banget, jadi proyek bulan itu dikaitkan pada tahun 1990. Belum berhenti permanen, masih berhenti semangat. Nah, belum permanennya itu 3 tahun kemudian, itu kan 1990. Dua itu hanya dibuat 4 unit. Menurut catatan sih ada 5, tapi satunya itu tidak terdeteksi. Satu pesawat itu hancur pada tahun 2002 di gudang Kazakhstan itu. Lalu satu pesawat itu dibawa ke museum. Lalu pesawat lainnya itu dibiarkan terbengkalai di Kazakhstan. Naas banget nih pesawat nasnya. Hmm. Ini, Loh, udah, Ibra. itu pesawat ini sama pesawat ulang. Nah, bedanya itu pada roket pendorongnya sama fitur-fiturnya gitu. Jadi beda. Sudah, Udah, Ibra. ya sudah. Oh, oke. Kalau gitu, Darni, kamu bisa apa namanya? Pasti bisa tutup share screenmu nggak biar aku ganti gitu. Sudah. Nah, oke. Oke, jadi uh, makasih berarti udah menjelaskan tentang buran ya. Nah, sekarang aku mau nambahin dikit sama lebih nunjukin gambar-gambar tentang si buran ini ya, teman-teman. Ya, bentar, bentar. Ya, jadi aku lebih Gambarnya, banyak nunjukin gambarnya aja. nah, gambarnya itu kayak gini ya, kayak gini. Ini gambar waktu peluncurannya. Ya, ini. Cuman, Terus, kalau kalian lihat itu di sayap kanannya itu ada tulis ada bendera Amerika, itu benderanya Uni Soviet. Tahu masih ada atau enggak? nah, Kalau di sampingnya itu ada tulisan CCTV, aku nggak tahu itu tulisan apa. mungkin lebih ke arah kode itu ya. Kode Ya, gitu. kayak Ya, jelas ini dari ketambangan dari Rusia ya. Nah, tulisannya kan kita juga model Rusia ini. itu nanti aku tambahin sedikit. Nah, oke. Sebentar teman-teman. Oke, jadi
Tadi kan Hibra udah jelasin tentang bedanya Buran sama Space Shuttle-nya Amerika ya. Tadi kan sebenarnya perbedaan utamanya kan ada banyak sebetulnya perbedaannya. Ukuran juga beda, tapi yang utama tadi udah Hibra jelasin ya bedanya. Si bahan bakarnya itu, ya pokoknya itu mesinnya. Kalau eh bentar ya, kan kalau kalian tahu kan, bentar, apa namanya sih? Kalau pesawat ulang-alik itu kan di bagian belakangnya itu ada kayak corong-corong itu, tahu kan tuh? Corong-corong hitam biasanya yang ada 5 atau biasanya itu di bagian bawahnya ini, ya kan? Kalau pesawat ulang-alik kan ada itunya, yang apa sih namanya? Namanya sih mesin ya, nama sih mesin itu. Jadi ya, itu kok bisa kebayang nggak kalian mesin bulatan corongnya itu? Hmm, Dan ada kalau sinyalnya. yang belakangnya itu kelihatan ada yang aneh, enggak? Eh, Adik, Misal, kamu kalau ngomong apa Ibra? Sorry, sorry, bentar, bentar, bentar. lihat belakang itu, bawah pesawatnya, bawah orbiternya itu ada yang janggal enggak? Oh, yang aneh. Ya, kan ini tadi mesin utamanya enggak berada di orbiternya, jadi ya udah kosong melompong belakangnya. Oh ya ya tadi ya yang kamu jelasin tadi ya. Itu kalau nama 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 teknisnya sih ya mesin sih, mesinnya itu ya. Mesin kalau kalian nanti kalau kalian nggak kebayang nanti lihat aja kan gambar pesawat ulang-alik bagian belakangnya dekat ekor kan ada bagian corong yang hitam. Nah, itu namanya mesinnya. Kalau mesinnya Space Shuttle-nya NASA atau STS ya namanya itu punya 3 mesin kayak gitu, punya 3 corong kayak gitulah di belakangnya. Namanya itu kalau nama lebih detailnya ya, itu RS-25 ini atau SSME. SSME itu Space Shuttle Main Engine, ya mesin utamanya pesawat. Bentar, mesin mesin utamanya pesawat ulang-alik ya, di SS. Wah, mesin utamanya pesawat ulang-alik Amerika ini, yang NASA. Nah, untuk lepas landas. Itu SS punya, tapi tadi Ibra udah jelasin kalau Buran nggak punya ya. Buran, Buran itu di belakangnya nggak punya mesinnya, karena mesinnya si Buran tadi udah jelasin ya, itu di energianya sendiri, gitu. Energinya itu kalau namanya sih lebih menuju ke Amerika, ya enggak sih? Bentuknya, bentuknya maksudnya. Bukan bentuknya nama. Oh, namanya, ya emang sih energi gitu ya, kayak energi. Oke, terus lanjut lagi. Nah, sebenarnya kan kalau dilihat-lihat ini desain si Buran tuh mirip banget kan ya, atau bahkan bisa bilang hampir sama kayak eh, Space Shuttle-nya Amerika. Kalau aku cari infonya itu katanya si Rusia ini dapat kayak mencuri juga data dari pesawat ulang-aliknya Amerika. Mencuri data tuh kalau di nama politiknya itu spionase ya kalau kalian pernah dengar. Jadi kayak datanya Amerika tuh dicuri sama uh, Rusia, Uni Soviet. Tuh. Ini BTW spionase itu salah satu sebenarnya nggak boleh dilakuin ya, soalnya itu mengancam negara juga, satu negara. Ya jadi ya curang juga sih ini, jadi bilang. Tuh, ini Ini tadi ya Antonovnya. si Antonov ya, terus ini si Buran. Ini ada gambar lagi nggak? Oh nggak ada ding. Oke, ini pasti di luar angkasa ya. Nah, jadi tadi kan Nibra juga jelasin kalau Buran cuma meluncurnya 1 kali ya, tanggal 15 November. Tanggal 15 November 1988 ya. Peluncuran pertama dan juga terakhirnya Buran. Dan pas saat itu si Buran tuh terbangnya selama 3 jam ya, hampir 3 jam setengah lah. Jadi dia tuh sebanyak 2 kali mengitari bumi.
Jadi jarak yang ditempuhnya itu 83.707 kilometer. Itu belum darat kembali gitu. Tuh, dan tadi kan udah Fibra udah bilang ya berapa banyak biayanya yang dibutuhin untuk program proyek ini. Pokoknya mahal banget dan si proyek Buran ini emang proyek terbesar dan juga termahal ya dalam penjelajahan angkasa yang dilakukan sama Uni Soviet. Jadi ini proyeknya termahal, paling mahal. Tuh, makanya tadi nggak heran ya kalau apa namanya dibatalkan ini programnya. Soalnya mahal, nggak nggak punya malah ngabisin duit ya. Akhirnya batal tadi kan. Jadi kalau program Buran itu resmi batalnya itu setelah Uni Soviet bubar ya. Jadi Rusia kan berubahnya. Habis itu Buran resmi batal total. Ini tadi yang Hibra bilang ya di Kazakhstan. Ini si Burannya yang sudah terbengkalai ini. Kasihan nih sebetulnya. Berdebu loh Ini itu. kondisinya saat ini. Ya, kondisi sekarang ini ya, kondisi sekarang tuh. Jadi Itu kalau kalian lihat item-itemnya sekarang udah nggak ada. Soalnya keramiknya itu diambil mahal banget. ya ya ya. Ya, pokoknya berdebu gini lah. Ini kayak dibiarin beneran, dibiarin terbengkalai ya di sini tuh. Kasihan juga sih ini. Udah mahal-mahal, akhirnya ditelantarkan juga ya. Eh, oh ya, ini pas dia mau meluncur ya. Pas dia mau meluncur dulu. Gitu. Ya, jadi ya, bisa dibilang ini pesawat alik yang gimana ya Buran ini dia tuh rugi tapi juga akhirnya juga tadi apa Hibra bilang nahas ya menyedihkan gitu bukan karena meledak gitu ya ini beda cerita nggak kayak siapa uh, Columbia itu yang meledak itu nggak ya tapi dia akhirnya tuh ya nggak guna jadi ya nggak berguna karena kan dipikirin kan tuh si Rusia Uni Soviet udah ngambil data dari Amerika, dicuri, dibuat untuk ngebangun pesawat ulang-alik mereka. Nyatanya cuma meluncur satu kali, habis itu nggak digunain lagi, rugi total. Akhirnya menyedihkan, ditelantarkan. Nah, ini nyedihin banget ini ya pesawat ulang-alik ini. Itu. Ya gitu sih. Soalnya ya pasti ya kalau dari segi teknologi kayaknya punyanya Amerika lebih bagus ya pastilah ya. Oh ini kan namanya apa namanya ya kopian dari pesawat langliknya Amerika lah. Jadi kan pasti lebih bagus yang aslinya ya pasti. Tuh. Oke, jadi udah sih itu akan nambahin itu aja. Gimana dari teman-teman ada yang mau bertanya ke aku atau Hibra? Yes, ada yang mau nanya nih? Kalau kalau mau langsung ke Hibra aja ya. Saya kan Itu biar nggak biar di itunya apa sih namanya? Eh gimana caranya si Uni Soviet dapat datanya? Kan ke spionase itu. Tapi oh gimana? kok gimana cara si Uni Soviet dapat datanya Amerika ya? Iya. Kurang tahu sih. Itu tadi bagian aku ya. Bentar. Aku juga kurang tahu sih. Mungkin karena dulu Amerika sama Uni Soviet pernah kerja sama ya. Jadi mungkin ya dapat dapat aja sih gitu. Namanya kan juga ya mata-mata mungkin ada ya si Uni Soviet mungkin ngirim mata-mata gitu kan udah hal yang biasa ya gitu. Palingan gitu. Aku nge-lag ya. Weh, Jen. Bentar, bentar, bentar. Sorry, aku nge-lag. Jadi tadi aku jelasinnya itu ya palingan Rusia, Uni Soviet dulu pernah kerja sama Amerika, habis itu ya dapat datanya Amerika dengan mudah atau enggak pakai mata-mata lah ya, mungkin bisa.
Kurang ngerti sih jelasnya gimana. Ini tempatku nge-lag Pak ya? Halo? Ini tempat hiburan aku nggak bisa lihat. Ini kalian udah dengar suaraku nggak? Hmm? Halo, halo. Bentar ya. Dan aku ngecek dulu nih, suaraku kedengeran nggak ya? Teman kalian. Tuh guys, bentar ya. Kedengeran? Hibra, suaraku kedengeran nggak di tempat kamu? Beneran. Oh, oke, oke. Kedengeran. Oh, adik nggak ada yang jawab berarti. Oke, oke. Saya pikir tempatku nge-lag. Ya, jadi tadi ya, pokoknya dapat datanya ya karena mungkin mata-mata gitu. Gitu, Dimi. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ke aku atau ke Hibra? Nah, mungkin Devin Cedric, Dimitri Moreno, Jaden. Nah, Kenapa? ada yang mau nanya nggak? Aku bilang nanya. Ada yang mau nanya nggak? Ya, aku soal takutnya nih suaraku. Oh, nggak ding. Aku ya suara lagi nge-lag kadang-kadang ini. Kalau nggak ada, belum ada yang nanya, coba dikasih pertanyaan dulu. Ibra, kamu udah nyiapin pertanyaan kan, katamu? Dan pertanyaannya, Coba kamu kasih pertanyaan kamu dulu aja itu. Sambil nunggu yang lain nanya ya. pertanyaannya adalah bulan itu dibuat berapa unit? Oke, buruan dibuat berapa unit kata Hibra? Berapa, teman-teman? 2. Salah. Ya. Nah. Ya. Salah. 4. Salah juga. Kejebaknya di 4 ya biasanya. Cuma kata Hibra bukan 4. Yang ditulis tadi emang 4, cuman bukan 4 kata kalau itu kata Hibra. Berapa? Ayo jawab. Kedengaran jelas? Iya, kedengeran? Udah kok. Ada suara hujan? Enggak dengar. Udah loh. Tuh. Berapa Dimi? Gimana? Di rumahku hujan. Oh, oh ya ya ya. Apa? Ya tadi berapa unit tuh? Berapa unit jawabannya? Ada yang mau jawab lagi nggak? Oh, udah tahu. Berapa di Hibra? 5. Terus satunya enggak terdeteksi, satunya bohong museum, 2-nya kayak tadi terbengkalai. Nah, itu dia. Jadi jawabannya 5 unit ya. Cuman yang kelima ini emang tidak terdeteksi ya. Mas, ya aku juga kurang. Yang kelima tidak terdeteksi itu memang nggak terdeteksi ya. Gitu. Cuma katanya 5 itu. Pertanyaan berikutnya apa ya?
Bentar, yang lain ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Kalau enggak, lanjut kasih pertanyaan dulu aja. Ada yang mau nanya lagi dulu nggak nih? Moreno, Jaden, Dimi, Cedric. Tanya aja. Tadi kan kami juga nggak lengkap-lengkap banget kan jelasinnya. Jaden mau bertanya nggak nih? Enggak, Kak. Oke. Oke, coba kasih pertanyaan lagi aja, Ibra. Kayaknya belum ada yang mau nanya nih. Pertanyaannya apa ya? Udah kamu udah Pesawat pengangkut bulan itu apa? apa? Ulangi tadi. Pesawat pengangkut bulan itu apa? Oh, pesawat pengangkut buran. Oke. Antonov N225. Kurang satu kata lagi. Nah, kurang satu kata. Tadi Cedric yang jawab loh di grup. Kata kuncinya itu Ya. ya. Betul. Nah, Oh iya ya. Oh iya. Betul. ya, mana tadi fotonya? Nih ya, Tuh fotonya. Antonov An-2. Hancur. Ya, tadi hancurnya kenapa ya, Ibra? Hancurnya karena dibom Rusia mungkin. Hah, di bom Rusia? Oh iya, padahal itu yang ngebantu mereka itu ngembaliin pesawat elang-aliknya. Malah dibom. Oke. Jadi tadi ya, ini pesawat pernah jadi pesawat terbesar di dunia, pesawat jet. Oke, ada yang mau bertanya sekarang? Jadi keputus. Mungkin saya tadi kata Moreno, Dimi kan udah nanya. Atau Dimitri mau nanya lagi ya boleh. Tadi Rumi mana ya, Di? Pertanyaan berikutnya. Ya coba kasih lagi. Kasih satu lagi dulu. Coba sebutkan perbedaan bulan. Ulangnya perbedaan apa? Perbedaannya bulan. Bulan sama shuttle. Oh, perbedaan bulan sama Sama ya. Kayaknya apa ini? Space Shuttle NASA pokoknya. ya, pokoknya perbedaan bulan sama Space Shuttle-nya NASA, teman-teman. Apa perbedaannya? Spesifikasinya terutama. Spesifikasi Itu dimiliki oleh Uni Soviet. bukan spesifikasi maksudnya sempat berapa ton. Ya. Perbedaan Bentar nih, Cedric mau jawab kayaknya. Itu perbedaannya itu maksud Bentar, Dimi. Cedric. depannya. Bentar. Ini saya. Panjangnya. Bentar, Cedric mau jawab nggak nih? Tadi kamu udah unmute soalnya. Bentar, ini Cedric mau jawab nggak nih jadinya? Tadi ketutupan suara Dimi sama Ibra. Enggak jawab. Oh, nggak jawab. Oh, oke, sorry. Oke, nggak jadi. Tadi Dimitri jawab berapa? Jawab apa? Lebih runcing depannya. Apa? Runcing depannya. Oh, lebih runcing depannya. Bener nggak, Ibra? Lebih runcing depannya ya betul. Tingginya berapa meter? Ya, Habis itu untuk tingginya berapa? atasnya beda. Saya katakan kayaknya enggak. Masih sayapnya. Ya, sayap ya. Warnanya. Aduh, warnanya. Warna. Warna beda. Apa? Sorry, ulangi dong, ulangi. Warnanya beda. Warna. Oh, warnanya beda. Kayaknya sama aja kan ya, Ibra? Ya nggak sih? Aku mau dikasih pertanyaan aku.
Kenapa Cedric? Aku pengen dikasih pertanyaan. Pengen dikasih pertanyaan? Iya. Kan Oh, tadi semua orang udah nanya soalnya. kamu mau nanya atau mau dikasih pertanyaan? Dikasih pertanyaan. Oh, oke. Kalau gitu, sebentar. Ini yang pertanyaanmu tadi perbedaan bulan sama space shuttle udah selesai kan? Masih ada tingginya. Maksudnya itu Terus yang bisa berapa ton. Terus lainnya nanti. maksimal Bentar. awaknya berapa kapasitasnya. Apa? Coba ulangi dong Ibra. Tingginya berapa meter. Lalu Oh, itu bisa muat berapa ton. bentar Ibra. Yang itu yang tinggi tadi Cedric mau jawab coba Cedric jawab tingginya bulan bisa nggak? Tinggi seluruh. Tingginya ya? Tingginya bukan maksudnya. Ya tingginya. Tingginya yang bulan kan? Ya, tingginya bulan. Oh, oke. Gua aku pikir dulu ya. Makanya aku joinnya rada terlambat. Oh, oke. Coba dipikir dulu tingginya bulan. Cedric mau jawab. Oke. Sambil nunggu Cedric, kalian nyiapin pertanyaan dulu. Ya, aku tahu mau ada. Iya. Ya, aku kasih kunci jawabannya juga. Bentar. Gimana Cedric? Udah nemu belum? Tingginya sekitar 15 meter bukan? Kalau mungkin enggak, kalau tinggi keseluruhan enggak. 16 meter. Berapa, Di? 15 meter enggak. Kalau 15 meter enggak. 50 meter. Sekitar 50. Kata Ibra. Berapa sih tadi? Sekitar 50. Pan. 50. Berapa? Aku lagi mikir dulu ya soalnya ya. Oh, oke. 50. Jadi ya sekitar 50 gitulah. Udahlah, nyerah lah. Apa jawabannya? Berapa Ibra jawabannya? Halo Ibra? Apa? Tingginya tadi, tingginya berapa? Tinggi besar. Berapa? 59 meter tingginya. Ya, 59 meter ya, Cedric. Kalau kata Ibra tadi 3 meter lebih tinggi dari Space Shuttle-nya NASA. Gitu. Itu sih. Oke. Udah bagus lah hari kamu udah nyoba ya, Cedric. Oke. Malah internetku. Oke, jadi ada yang mau bertanya lagi nih? Jika Cedric udah
jawab tadi ya, hampir benar. Sekarang ada yang mau bertanya lagi nggak? Mungkin dari Moreno atau siapa? Ini yang nanya, yang baru nanya-nanya baru dikit nih. Mau nanya apa? Hmm. Oh ya, Ibra mau itu nggak? Harganya, harga produksinya berapa? Ya, Oh, harga pembuatan hiburan. Itu lumayan simpel sih. Maksudnya bukan lumayan simpel sih. Ya lumayan lah. Harga pembuatan hiburan berapa? BTW sebelumnya Ibra mau nunjukin PPT kamu lagi nggak gambar-gambar yang ada di situ? Atau mau pakai gambar-gambar yang ada di punyaku aja? nggak bisa di share screen. Ya nggak bisa lah, karena aku masih pakai. Maksudnya kamu kalau kamu mau share screen punyamu lagi, aku tutup nih yang punyaku. Boleh, aku mau share screen lagi nih. Oke, coba. Ya. Nah, ini tadi ya gambar-gambar yang di tempat Ibra. Ya tadi berapa tuh harga pembuatannya si hiburan? Biayanya plus ibunya ini berapa? Oh, dalam rupiah atau rubel tadi, Ibra? Rubel aja kali ya. Google, ya Nah, ini Google. nih, ada yang jawab di chat, di chat. Oke, Apa? Moreno jawab 16 miliar rubel, bener nggak? 16 miliar Google, benar. Nah, bener ini Moreno. Kamu inget banget loh, dong. 16 miliar rubel, pas banget ya. Ya, lalu apa lagi ya? Lagi ya Mikir sih, set. udah habis sih, peluncuran udah. Luncuran itu tanggal berapa? Oh, tanggal. Ah, Ya, oke lah, boleh lah. Peluncuran tanggal berapa, teman-teman? Kaget. Ya, peluncuran tanggal berapa, teman-teman? Ingat nggak? Satu-satunya peluncurannya bulan. Nyaris Moreno. Moreno jawab 16 November 1988. Bener nggak, Ibra? Pak, Hampir. belum 16 November. Ya, tanggalnya salah ya. Bukan tanggalnya salah. Kebablasan harinya, satu hari lewat sekali. Iya, tanggalnya kan yang salah berarti kan kebablasan satu tanggalnya dikit lagi. Coba lagi Moreno. Siapa? Udah bener loh bulan sama tahunnya. Tapi bukan 16. Ya, dikit lagi. Tahunnya sih udah benar, bulannya udah benar. Tinggal Kurang. harinya doang. Nah, kurang tanggal hari itu tanggalnya doang. Moreno. 17 bener? Nggak, Ibra? 17. Ya malah makin jauh. Makin jauh, Moreno. Malah makin 15 Kemarin ya. lusanya. Lusa. Kemarinnya tanggal 16. Kemarinnya 16. Nah, 15 November 1988. Bener kan, Ibra? Benar. Nah, Benar banget. ya benar banget. Ya, Moreno udah jawab dua kali. Pertanyaan berikutnya apa ya? Dua kali bener ya Moreno jawabnya. Apalagi, Ibra? Aku juga udah kehabisan sih. Aku Oh, sih ada sih satu sih. Satu pertanyaan dari aku. apa? Apa? Gak apa-apa. Apa pertanyaannya? Tadi sih, kalau aku nanyanya ke kalian, Buran kan setelah peluncuran pertama itu langsung apa sih? Nggak lama kemudian, beberapa tahun kemudian kan dihentikan. Tapi si Buran ini resmi berhenti proyeknya setelah peristiwa apa? Tadi ya, itu dibahas sama aku ya di PPT aku. Ada yang bisa jawab nggak? Buran itu resmi berhentinya setelah peristiwa apa? Tadi di PPT aku ya.
Dia kan sempat berhenti, tapi resmi berhentinya. Itu setelah ada peristiwa apa? Dia yang ingat? Cedric, Dimitri, Ciden, Moreno, ingat? Tadi dia ada pas aku yang ngebahas ya, aku ngebahas si Buran tuh berhenti. Tapi si Gibran nanya ngomong itu. Terus aku nambahin resmi berhentinya setelah resmi diberhentikan oleh pemerintahnya setelah suatu peristiwa yang sangat penting gitu. Bukan suatu peristiwa yang sangat penting, menyedihkan banget. Ya, Soalnya satu negara untuk jadi beberapa negara. ya oke, itu kata kunci dari Ibra tuh. Satu negara berubah menjadi beberapa negara. Ya, oke lah. Ya nih udah. Ya, Soviet pecah. Ya, Uni Soviet pecah. Benar banget. Setelah Uni Soviet runtuh ya. Tuh. 1993 tahun. 1993 tahunnya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya itu Ada apa? Nggak usah semua juga sih, soalnya kayaknya udah kita bahas semuanya sih, peluncuran udah. Kamu ada lagi Pak Ibra? enggak ada. Ya udah sih. Dari teman-teman ada yang mau nanya nggak? Tanya lagi sebelum ditutup nih, soalnya udah hampir jam 3 juga. Yang mau bertanya? Ntar aku gantian pakai nge-share punya aku lagi ya. Lihat-lihat gambarnya. Gimana dari teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Oh, aku ada satu pertanyaan lagi deh dari aku. Oke, atau pertanyaan kalau Ibra udah nggak ada pertanyaan lagi kan? Kalau nggak ada, biar aku yang itu atau lagi aku. eh Tadi ini sih dari tempat Ibra sih sebenarnya. Tadi buran artinya apa? Tadi Ibra belum nanya itu kan? Buran artinya apa di bahasa Indonesia? Ya teman-teman, buran artinya apa? Tadi Ibra yang ngasih tahu ya artinya. Pas. Siapa nih? Moreno, badai salju tadi bener nggak Ibra? Artinya badai salju. Benar ya, benar. Ya, ini Moreno jawab 3 kali bener ya. Kali tadinya. Oh, bagus juga nih Moreno. Oke, makasih ya Moreno udah jawab tadi. Badai salju. Ya, oke, kayak sih udah sih. Itu aja sih. Aku udah nggak bisa pertanyaan juga. Dari teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Kalau nggak, soalnya bakal bentar lagi tutup. Maksudnya itu bakal selesai nih. Dari Cedric ada yang mau nanya, Dimitri, Jaden, atau Moreno? Gimana? Jaden, Dimi, Cedric, Reno. Sebentar. Ish. Hmm, Oke, kalau nggak, Kenapa? aku bilang tadi ada yang mau nanya nggak? Kenapa? Tapi mau nanya. Tidak sih. Oh, oke. Oke lah, kalau nggak ada, Hibra ada yang mau kamu sampaikan lagi? Kalau nggak, kita tutup aja nih kayaknya. Jadi kita minggu ini. Ada nggak Hibra? ada. Nggak ada ya. Ya udahlah, kalau gitu kita tutup aja ya ini pertemuan kita minggu ini, teman-teman. Kita ketemu ya minggu depan ya, berarti ketemu minggu depan.
minggu depan nggak tahu ya. Ini kan kebetulan apa namanya? Apakah semua sama aku doang atau sama anggota aja lain nggak tahu ya. Siapa tahu minggu depan ada lagi yang mau presentasi kan. Oke, kalau gitu kita ketemu minggu depan teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya hari ya. Penjelasan aku sama Hibra tentang buruan. Kita tunggu minggu depan teman-teman. Dadah, salam astronomi, selamat siang. Selamat siang. Ya, dadah Cedric, Dimitri, Moreno, Jiden, Hibra. Dan juga makasih ya Hibra udah presentasi hari ini. Dan Moreno. Oke, dadah Hibra. Makasih juga ya Hibra. Ya, sama-sama. Oke, dadah. Sampai minggu depan.